Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rositasari dengan NIM 1905121401 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi model infrastruktur jaringan. Untuk mengawali, mari kita bahas tentang pengertian jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data. Selanjutnya, yaitu jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Apa sih jaringan terpusat? Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Jaringan terpusat memiliki keuntungan yaitu efisiensi sumber daya, menghindari kerangka data, dan kemudahan untuk menganalisa serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya. Sedangkan untuk kekurangan, bila komputer pusat mengalami gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi atau pelayanan kurang fleksibel. Kemudian jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Jaringan terdistribusi memiliki keuntungan yaitu sedikit resiko dalam kemacetan jaringan karena tidak harus bergantung pada server pusat. Pemeliharaan data lebih mudah karena sumber data disesuaikan dengan daerah asalnya. Sedangkan untuk kekurangan, boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, dan memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer. Data center. Apa itu data center? Data center merupakan fasilitas atau ruangan yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Kemudian ada pembagian jaringan. 1. Berdasarkan jangkauan geografis. Berdasarkan jangkauan geografis, ada 4 pembagian jaringan, yaitu 1. PAN, Personal Area Network. Dengan jangkauan 1-10 meter saja, digunakan seperti dalam ruangan, kelas, rumah, dan sebagainya. Kemudian ada LAN, Local Area Network. Dengan jangkauan 10-1000 meter, digunakan untuk menghubungkan gedung antar gedung atau kelas antar kelas. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Dengan jangkauan 10.000 sampai 100.000 meter, digunakan untuk menghubungkan antar kota. Kemudian yang terakhir yaitu WAN, Wide Area Network. Dengan jangkauan 100.000 sampai 1 juta meter, digunakan untuk menghubungkan beberapa negara. 2. Berdasarkan aksesnya, yaitu ada 2, 1 internet, 2 intranet. Untuk aksesibilitas, internet siapapun dapat mengakses internet, sedangkan intranet hanya dapat diakses oleh anggota organisasi yang memiliki password. Untuk keamanan, tidak seaman intranet si internet, sedangkan intranet itu aman. Kemudian jumlah pengguna, internet unlimited, sedangkan intranet itu limited. Untuk pengunjung, intranet itu lebih sedikit daripada internet. Internet lebih banyak. Kemudian informasi yang diberikan, internet tidak terbatas, dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian intranet terbatas, hanya beredar di antara anggota organisasi. Kemudian masalah koneksi, internet lebih lambat, tapi intranet jauh lebih cepat. Kemudian 3, berdasarkan cara membangunnya. Ada 2, yaitu ad hoc and infrastruktur. Ad hoc merupakan jaringan wireless sederhana di mana komunikasi terjadi di antara 2 perangkat atau lebih
pada cakupan area tertentu tanpa harus memerlukan sebuah akses point atau server. Sedangkan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu penghubung antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Kemudian yang keempat yaitu topologi jaringan. Satu yaitu bus topologi. Topologi jaringan yang masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Kemudian yang kedua ada ring topologi. Merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar, seperti cincin. Jenis ini banyak digunakan untuk lingkungan perkantoran atau perusahaan. Kemudian yang ketiga ada star topologi. Merupakan topologi jaringan berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi ini paling sering digunakan karena memiliki banyak kelebihan. Kemudian yang keempat, extended star topologi. Sebuah topologi yang sama dengan topologi star, tetapi pada topologi extended star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan jaringan topologi jaringan star biasa. Kemudian selanjutnya ada tritopologi, hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi ini umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kemudian ada mesh topologi, suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Topologi ini biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kemudian untuk pembagian jaringan yang kelima, penggunaan kabel. Yang pertama yaitu wired network atau jaringan berkabel. Sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam melakukan pengiriman informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Kemudian yang kedua yaitu wireless network atau jaringan tanpa kabel. Sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk berbagai jaringan komputer, baik pada jarak sangat dekat dengan beberapa meter memakai alat pemancar Bluetooth atau maupun pada jarak yang sangat jauh melewati satelit. Pada pembagian jaringan berikutnya yaitu berdasarkan siaran atau casting. Yang pertama yaitu unicast, satu ke satu. Merupakan suatu metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada satu lokasi yang jelas. Setelah diterima, penerima akan mengirimkan laporan kepada pengirim. Kualitas pengiriman data dapat dijamin karena setiap kegagalan pengiriman akan diketahui oleh pengirim dan dapat melakukan pengiriman ulang. Kemudian yang kedua yaitu broadcast, satu ke semua. Adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu multicast, satu ke grup, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus, namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Hal ini akan mengakibatkan pengiriman menjadi lebih efektif dibandingkan broadcast, namun dapat diterima jauh lebih banyak dibandingkan sistem unicast. Sekian materi yang saya bahas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.